Assalamualaikum Bu Eti, cantik sekali pagi ini. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sama dengan orang yang menyampaikannya juga cantik, semangat sekali ini. Ya, baik Ibu, Oke. sebetulnya saya minta izin untuk mewawancarai Ibu pada pagi hari ini. Bisa minta waktunya Bu? Boleh, boleh. Demi apa ini? Kemajuan guru Ibu, silakan saja. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya. Jadi begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Nah, baik. Kita lihat ini sekolah ini pasti setiap hari ada kasus ini ya mereka ya. Kemudian yang Ibu lakukan, ya tentu yang pertama sekali itu mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan melakukan yang pertama pengamatan terlebih dahulu apa sebetulnya terjadi, amati. Kemudian mendengar berita dari guru bagaimana dari siswa. Ini kan kalau kita bicara di sekolah ini pasti guru dengan siswa. Kemudian mengecek kebenaran tersebut. Yang intinya jika suatu itu salah maka Ibu akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada yang sebetulnya sama-sama benar maka Ibu akan melakukan musyawarah. Nah, ini yang sering terjadi, ini ada musyawarah karena kedua belah pihak mereka sama-sama benar, dengar dari sini didengar, jadi melihat dulu kemudian mendengar dan cross checknya baru memberikan tindakan tentang masalah tersebut. Nah, itu pengalaman. Ya, berarti kita identifikasi Iya. terlebih dahulu Identifikasi, ya. ya. Baik Bu, jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini agak sulit ini BK ya, artinya sering terjadi di sekolah kita. Tentu di sini yang Bu lakukan yang pertama sekali dulu setelah adanya cross check, berdiskusi dengan Dewan Guru. Sebagaimana BK ketahui, Ibu di sini juga punya 3 wakil, Ibu libatkan. Nah, kemudian pihak-pihak yang bermasalah juga akan dilibatkan mencari kebenaran diskusi. Jadi intinya berdiskusi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang Ibu percaya di sekolah. Nah, kalau begitu rumitnya ya dengan Dewan Guru, kita kan juga punya tim pengembang sekolah PPMPS. Jadi yang berdiskusi lah Ibu. Diskusi dan berkolaborasi Iya, Bu iya. ya. Baik Bu, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Yang pertama tentu Ibu lihat dulu permasalahannya apa, cek permasalahannya apa. Kemudian menentukan pihak mana saja yang terkait, siapa saja yang terkait dalam masalah ini. Kemudian mendiskusikan dengan Dewan Guru yang menyangkut juga kepentingan secara umum dalam membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas Ibu secara pribadi, maka Ibu putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruknya hal tersebut yang Ibu ambil. Jadi banyak pertimbangannya. Banyak ya, pertimbangan, ya. apalagi kita sekolah besar ini ya. Tentu Dewan Guru ini sangat penting bagi Ibu dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, kalau menyangkut diri Ibu sendiri, ya Ibu akan mengambil keputusan tapi mempertimbangkan baik buruknya terhadap diri Ibu sendiri, terhadap sekolah, warga sekolah tentunya. Ya, baik, Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, ini yang paling bisa dilakukan dan juga sebetulnya ini memang harus ini berdiskusi. Dengan siapa kita berdiskusi? Tentu dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait di dalam permasalahan ini, dan yang paling utama dari hati ke hati, kan? Dalam memudahkan Ibu mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak hanya logika yang kita permainkan di sini ya, atau kita utamakan, tapi dari hati juga apa itu permasalahan, bagaimana sebetulnya permasalahan tersebut. Kadang-kala kan kita ambil sebagai contoh, anak bermasalah ini dia takut dengan guru. Maka dia adalah pendekatan yang kondusif ya dengan siswa tersebut, dari hati ke hati berbicara. Itu berarti Bicara dari hati ke hati. Iya. Ya Bu ya. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, ketika Ibu harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ Ibu terkadang merasa sulit. Nah, kalau sudah
nyangkut perasaan ini kasihan, itu agak sulit. Apalagi nanti yang bermasalah itu ada apa tuh namanya hubungan kerabatan lah atau apa itu. Dimainkan juga perasaan di sini gitu ya, Bu. Perasaan juga. Jadi apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema ini, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Nah, ini tergantung sebetulnya mereka. Tergantung seberapa mendesaknya atau seberapa besarnya pengaruh permasalahan itu terhadap lembaga atau terhadap sekolah ibu pimpin ini. Kita lihat itu. Seperti kemarin ini ada masalah anak yang sudah mulai terlibat misalnya, itu harus segera selesaikan karena dampaknya terhadap sekolah yang ibu pimpin ini. Jadi memang memerlukan waktu dan pihak-pihak yang terlibat, maka ibu akan membuat alokasi waktu khusus. Kalau terlalu permasalahan ini nampaknya harus melibatkan psikolog dan yang lain, jadi ibu perlu menjadwalkan waktu khusus dalam penyelesaiannya, karena masalah tersebut tentu nanti apapun keputusan yang ibu ambil dampaknya ada, pasti ada dampak terhadap burukah itu terhadap sekolah, sudah pasti ada. Jadi sangat banyak sekali pertimbangan itu. Kalau mendesak ya segera, tapi kalau hal tersebut perlu adanya pihak-pihak lain, maka ibu jadwalkan waktu khususnya. Barangkali itu. Jadi tergantung urgensi dari permasalahan Iya, mendesak atau tidaknya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, itu seperti yang sudah Ibu utarakan tadi. Karena di sekolah ini kita juga mempunyai dewan guru, Anda punya wakil, juga Anda mempunyai tenaga yang lainnya. Nah, jadi apa tadi itu pihak-pihak ya melibat. Jadi yang pertama sekali di sini tentu dewan guru, dewan guru yang melibatkan. Kemudian ada lagi pihak-pihak lain. Kalau di sekolah kita ini yang paling terlibat itu paling paguyuban atau orang tua siswa. Tapi yang utama sekali dewan guru yang ada di sekolah. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya. Sebetulnya Beka, semua persoalan bisa dicari jalan keluar. Penting kita mau menyelesaikan masalah. Jangan dibiarkan masalah itu gantung, tak menentu. Jadi kita mau menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari masalah itu. Kita juga mencoba diskusi dengan mengacu kepada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya dari apa yang diambil. Jadi dalam menyelesaikan itu kita harus mau, harus ada jalan keluar. Pasti ada, setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Dengan arti kata kita mau menyelesaikan dan mempertimbangkan dampak baik buruknya hal itu kita ambil terhadap sekolah tentunya mereka dan terhadap lembaga kita lah. Baik Bu, terima kasih atas ilmunya Bu, sangat bermanfaat dan menginspirasi sekali. Semoga Ibu kedepannya sukses menjadi pemimpin yang didambakan semua orang ya Bu ya. Amin, terima kasih. Itu juga anaknya dengan BK. BK ini calon pemimpin nantinya, insya Allah. Kalau bagi Ibu cuma sebagian kecil yang bisa dipelajari. Banyak lagi kekurangan yang terdapat pada diri Ibu. Tapi di sekolah ini mari kita berkolaborasi, kita berdiskusi, menyelesaikan masalah bersama agar terwujudnya apa itu tadi, nilai moral ya, etika moral di sekolah kita. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ya, Izin terima ya kasih. Bu, Oke, makasih Bu. sukses ya. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, silakan terima kasih. Bu, saya minta waktunya sedikit untuk melakukan wawancara. Kira-kira Ibu punya waktu? Boleh Kak. Oke, terima kasih Bu Penny. Ya, sama-sama Kak. Baik Bu, kita mulai saja Bu. Boleh. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
dalam mengatasi permasalahan yang termasuk dilema etika dan pendidikan moral etika. Di sana kita edukasi dulu apakah itu kalau dilema etika itu kan benar versus benar. Jadi kita sama-sama benar. Kalau dilema bujukan moral benar versus salah. Jadi kita kalau benar versus salah itu tentu kita mencari kebenarannya dulu ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita tentu melihat dulu situasinya, bagaimana permasalahan tersebut, gitu, kan? Dan kita cari solusinya dahulu, baru kita bisa tahu apakah itu termasuk rujukan moral atau dilema etika. Ya, baik Bu. Ya, Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu sebagai pemimpin di sekolah tentu kita harus dalam mengambil keputusan tidak tergesa-gesa ya Bu Eka. Tentu dalam menjalankan keputusan di sekolah itu tentu kami harus bekerja sama. Tidak bisa kepala sekolah saja yang menyelesaikannya Bu Eka. Jadi kami menyelesaikan permasalahan tersebut dengan guru-guru, mencari solusi-solusi yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang buruk ke depannya. Oke, baik, terima kasih Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentu yang pertama tadi kita mengidentifikasi dahulu apakah itu termasuk rujukan moral atau dilema etika. Jadi dalam situasi ini kita lihat dulu apa permasalahannya dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Lalu kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan melakukan pengujian nanti di solusinya apakah benar atau salah yang kita jalan yang kita selesaikan dalam masalah tersebut dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau aturan yang ada. Baik Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang efektif tentu dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat dulu nilai kebajikan. Juga ditambah dengan aturan-aturan yang berlaku di daerah atau di tempat kita ya. Lalu kita menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, berkolaborasi baik dengan guru-guru atau dengan paguyuban. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu tentu banyak. Dalam menyelesaikan permasalahan itu kadang-kadang kita ada rasa iba atau rasanya tidak tega gitu ya. Jadi itu kita harus bisa apakah permasalahan itu tidak akan nanti tambah juga masalahnya gitu ya. Jadi dengan secara berpikir dengan bersama-sama saling bertukar pikiran, saling berbagi, nanti kita selesaikan permasalahan tersebut dan kita pikirkan nanti di apa yang akan kita hidup kemudian hari. Iya, jadi kira-kira apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika-etika dilema ini Bu? Lalu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau permasalahan itu tidak juga apakah ada tata kala atau waktu yang tertentu Eka. Tentu kita lihat dari apakah permasalahan itu lebih urgent, lebih mendesak atau tidak. Jadi kalau yang lebih mendesak tentu kalau harus diselesaikan hari itu juga harus kita selesaikan waktu itu juga. Jadi tapi kalau permasalahan itu bisa kita pending dahulu, kita musyawarahkan dahulu gitu Eka. Iya. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu banyak yang mempermudah Eka, terutama para guru-guru dan para sekolah. Jadi tempat saya untuk bermusyawarah atau mencari-cari hal-hal yang baik untuk dalam pemecahan masalah. Salah satu lagi paguyuban gitu juga dapat menolong kami juga pengawas sekolah. Baik Bu.
Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam mengambil keputusan itu tentu kita tidak bisa memikirkannya sendiri, kepala sekolah aja yang memecahkan sendiri. Jadi kita mencarinya dengan berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan guru-guru atau tenaga kependidikan, dan melihat dulu nilai-nilai kebajikan dari pemecahan permasalahan tersebut, gitu Kak. Jadi juga aturan-aturan yang berlaku di daerah kita. Oke, terima kasih sekali Bu atas Ya, jawaban-jawaban Ibu Sama. yang tentunya memberikan banyak pengalaman pula bagi kami. Amin. Terima kasih, saya izin dulu ya Bu. Terima Baik, kasih. sama-sama Bu Ya. Ika.